Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar adik-adik? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Iya. Tuan kelas silakan pimpin doanya. Baik, teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Jadi ketua kelas siapa yang sudah hadir? Siti Junanda, Ibu Siti Junandia sakit selain Siti Junandia, semuanya hadir. Terima kasih ketua kelas. Ya, Jadi Ibu ingin bertanya, kenapa perut kita terasa sakit saat kita lambat makan? Ada yang tahu? saya Ya, betul sekali jawaban adik-adik. Jadi perut kita sakit saat lambat makan itu disebabkan oleh ma, asam lambung, GERD. Jadi dari pertanyaan itu adik-adik bisa tahu kita akan belajar apa hari ini. sistem pencernaan. Baik adik-adik, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu untuk menjelaskan organ-organ pencernaan, memahami proses pencernaan, mengenal enzim, dan juga menganalisis gangguan pencernaan. Ya, jadi adik-adik siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini untuk penderita GERD. Perhatikan ya adik. Apa bos? Panas ya katanya. Iya, kenapa nih? Kondisi asam lambungnya si bos itu kurang asam atau biasa disebut hipokloridria. Ditambah lagi makan nyamuk, itu susah dicerna karena makin tinggi. Jadi aja asam lambungnya ikut kerongkongan. Oh, GERD, dasar asam lambung, tunggu pembahasan dari itu. Ya, baik adik-adik, dari video tadi apa yang kalian lihat? Kasus asam lambung. Ya, tepat sekali bahwa video tadi merupakan gangguan asam lambung atau GERD. Nah, dari video tadi Ibu ingin bertanya mengapa asam lambung itu bisa melukai lambung kita sendiri. Ada yang tahu? Belum, Ibu. Nah, jadi Ibu akan menampilkan video mengapa asam lambung itu bisa melukai lambung kita. Disimak ya adik-adik. Baik, Ibu. Kita lihat ya, makanan kita makan tuh kemana perginya setelah hari ini kita akan jalan-jalan menelusuri perjalanan makanan dalam tubuh. Tapi jelas, mempelajari sistem pencernaan manusia. Yuk kita bahas. Semua dimulai dari mulut. Di sini makanan kita dipunya oleh gigi, dibasah air liur, lalu dibentuk jadi bolus supaya lebih mudah ditelan. Air liur juga mengandung enzim mulai mencerna karbohidrat loh. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan, yaitu saluran panjang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan remas-remas pada dinding kerongkongan yang membantu mendorong makanan masuk ke lambung. Gara-gara kita komitmen. Sekarang kita tiba di lambung. Lambung adalah kantong elastis di perut bagian kiri atas. Di sini, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang keras dan mengandung makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh pita lambung yang mengandung enzim peptid untuk memecah protein jadi peptid. Enzim lagi untuk menegakkan protein susu menjadi enzim. Dan yang terakhir, asam klorida untuk memasarkan makanan dan kuman. Setelah itu, makanan yang sudah berbentuk bubur ini akan masuk ke usus halus. Usus halus ini panjang banget, bisa sampai 6-7 meter, terdiri dari 3 bagian. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum.
panjang sekitar 25 cm. Di sini makanan dicerna dengan bantuan getah pankreas yang mengandung amilase, mengubah amilo menjadi glukosa, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta yang terakhir getah keduk yang membantu memecah lemak. Usus kosong atau jejunum panjang sekitar 25 meter. Sinilah sisa makanan dari usus 12 jari dicerna lebih lanjut. Yang terakhir, usus penyerapan atau ileum. Ini bagian pertimbangan. Disinilah sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah semua zat gizi diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Tugasnya menyerap air, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Oh iya, di usus besar juga ada bakteri penting, yaitu E. coli, yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk feses. Feses yang sudah terbentuk disimpan dulu di rektum. Kalau sudah penuh, tubuh kita kasih sinyal ke otak, kita merasa kita kayaknya harus ke toilet nih. Dan yang terakhir, feses dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Selesai deh perjalanan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, itu dia teman-teman, perjalanan serum makanan di dalam tubuh kita. Jangan lupa. Baik adik-adik, dari video ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa asam lambung ini dapat melukai lambung kita karena lambung kita itu sebenarnya mempunyai lendir yang melindungi lambung kita, tapi kalau pelindung ini terganggu, dia akan mengiritasi dan melukai lambung kita sendiri. Dan untuk menambah wawasan adik-adik, ibu akan membagikan LKPD yang ibu sudah susun, akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan juga akan memberikan kalian lembar kerja. Silakan untuk berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya, adik-adik silakan duduk sesuai kelompok yang tadi. Dan ibu akan membagikan kalian lembar kerja. 1,
kedua ada kerongkongan. Fungsi kerongkongan itu untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Fungsi lambung itu untuk mengaduk makanan. Yang keempat ada usus besar. Fungsinya itu untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Yang kelima ada usus halus. Fungsinya itu untuk tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan zat gizi ke dalam darah. Yang terakhir ada anus. Ini itu tempat keluarnya fases dari tubuh. Selanjutnya saya serahkan. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana itu membedakan antara proses pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan mekanik sendiri itu suatu proses menghancurkan makanan secara fisik menjadi bagian yang lebih kecil atau yang sederhana. Sedangkan pencernaan kimiawi itu proses mengubah makanan secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana dan kompleks, dibantu oleh enzim pencernaan dan cairan pencernaan. Di sini juga ada enzim-enzim beserta fungsinya yang dimana amilase saliva yang berfungsi untuk mengubah milu menjadi maltosa berada di dalam mulut. Kemudian ada enzim pepsin yang dimana berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton yang berada di lambung. Kemudian ada lipase lambung yang berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserin berada di dalam lambung. Yang presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari teman-teman kalian. Berikan aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah berbicara. Jadi dari hasil presentasi tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Tidak, Ibu sudah paham. Jadi adik-adik sudah paham tentang sistem pencernaan ya? Ibu lihat kalian sudah mulai suntuk dan bosan. Kita istirahat dulu ya. Ya, Ibu ya. Ya, begini adik-adik. Oke, adik-adik ayo kita mulai breakingnya. Bagaimana perasaan ibu pengalaman kalian setelah belajar sistem pencernaan ini? Senang, seru, asik. Ya, seseorang bisa menjelaskan pengalaman apa yang dia dapatkan saat belajar sistem pencernaan ini? Hai Bu, jadi pengalaman yang saya dapatkan hari ini bahwasanya kita harus menjaga pola makan dan sistem pencernaan kita agar terhindar dari penyakit asam lambung ataupun GERD yang menjadi masalah atau topik yang kita belajarkan tadi. Ya, bagus sekali jawaban dari teman kalian. Jadi untuk menjaga sistem pencernaan kita ini dengan mengatur pola makan, menjaga makanan kita, dan juga untuk makan tepat waktu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas kedua hari ini. Jadi Ibu akan kirimkan di WA group ya tugasnya. Iya, Ibu. Terima kasih untuk hari ini partisipasinya adik-adik. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka lagi. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labana al